Nggih, yang barusan hadir, monggo untuk mengisi di kolom komentar absensi kehadiran nggih. Ziljian Yusuf 2C, Ali 2C, Arif kelas 2B hadir. Assalamualaikum Pak, ini Caira, Fayola, Nadifa 2C. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambil menunggu temannya yang lain, 5 menit lagi kita mulai ya. Kasihan nanti teman-temannya yang tidak bisa mengikuti. Yang sudah hadir bisa menonaktifkan mikrofonnya biar Pak B dulu yang berbicara. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, kalian bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oke. Langsung saja kita mulai, nanti yang bergabung biar menyusul. Ini barusan ada yang bergabung ini kemana ini tadi? Ya, nanti bisa lihat di videonya Pak B di YouTube ya, yang barusan datang, yang barusan bergabung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswiku SD Islam Raden Patah, semoga pada pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari virus wabah corona ini. Semoga kita dan keluarga bisa seterusnya beribadah dengan baik di rumah, sholat mengaji di rumah, dan bisa belajar di rumah. Langsung saja pada materi kemarin pada YouTube Pak Bay itu Pak Bay telah menyampaikan azan dan iqomah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa di dalam hati biar tidak ramai mengganggu temannya yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Amin. Langsung saja. Kemarin adalah materinya azan dan iqomah. Azan yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Secara syariat, adat adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Jadi ketika azan dikumandangkan, itu adalah panggilan ya, panggilan untuk seluruh kaum muslimin segera melaksanakan atau mendirikan sholat. Sedangkan orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Nah, diingat-ingat, azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Orang yang mengumandangkan azan disebut muadzin. Ini nanti ketika ada sesi pertanyaan, kalian ingat-ingat ya, atau ujian atau ulangan, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Selanjutnya syarat-syarat muadzin. Kalau dalam video kemarin sudah kalian dipahami, kalian sudah bisa merangkumnya ya. Itu syarat-syarat mengumandangkan azan adalah laki-laki beragama Islam mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan yang baik dan buruk. Oke. Kemudian ada di situ sunnah yang dilakukan muadzin, yaitu suci dari segala macam hadas. Hadas itu adalah najis ya. Mulai dari najis apapun itu harus suci. Menghadap ke kiblat, berdiri. Kemudian dilantunkan dengan suara nyaring dan merdu. Ini level azan. Kemarin Pak B sudah mencontohkan dan kalian semuanya sudah mengirim video dengan baik. Alhamdulillah. Dan ketika kaum muslimin mendengarkan azan sebagai pertanda waktu sholat, semua kegiatan sementara untuk segera dihentikan untuk memenuhi panggilan ilahi. Jadi ketika kalian menonton TV
atau ketika bermain sepeda, bermain layang-layang, ketika kaum muslimin mendengarkan azan, pertanda waktu sholat, semua kegiatan segera dihentikan. Baik itu yang sedang dalam keadaan bermain asik-asik, main layang-layang, main sepeda, itu segera dihentikan. Ya. Azan dikumandangkan ketika akan melaksanakan sholat. Ya. Kemudian ini ada lafal adzan dan artinya. Kemarin sudah selesai di video Pak Bay. Sekarang doa setelah adzan. Nah, ini nanti kalian bisa melihatnya pada slide Pak Bay itu ya. Ketika adzan telah usai, kita juga disunahkan untuk berdoa. Jadi doa ini adalah dibaca setelah adzan ya. Doa adzan adalah sebagai berikut. Itu yang tulisan Arab Pak B bacakan. Nanti kalian bisa menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna. Dan sholat yang akan didirikan ini berilah junjungan kami Nabi Muhammad berserta wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi serta angkatlah dia kedudukan terpuji ya. Sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji. Itu adalah doa setelah adzan. Diingat-ingat ini adalah sunnah ya. Kemarin sunnah itu apa? Sunnah itu apabila kita lakukan, apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Ya, kalau kita kerjakan, berarti kalau kita berdoa, berarti kita mendapatkan pahala dari Allah. Enak kan ya? Tinggal mengucap saja, kita sudah mendapatkan pahala. Tidak ada ruginya ya kita berdoa, kemudian kita mendapatkan pahala. Kemudian ada di situ lafal iqamah. Nah, kalau tadi azan, sekarang adalah iqamah. Azan tadi adalah panggilan atau seruan untuk mendirikan sholat. Sedangkan iqamah, seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Setelah iqamah dikumandangkan, jamaah segera mengambil barisan dan meluruskan shofnya. Nah, ini ada lagi membaca iqamah hukumnya sunnah ya. Sama seperti azan juga hukumnya adalah sunnah ya. Sunnah tadi sudah diterangkan sama Pak Bay. Apabila dilakukan, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau tidak dilakukan Pak, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita melaksanakan. Wong enak loh ya, dapat pahala saja ya. Membaca iqamah hukumnya sunnah. Adapun bacaan iqamah adalah sebagai berikut. Nah, ini bacaan iqamah. Bacaan iqamah hampir sama seperti bacaan azan, tapi ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda pada lafal qad qamatis shalah ya. Qad qamatis shalah itu ada yang berbeda. Ketika azan tidak ada qad qamatis shalah ya. Dan jawabnya pun berbeda ya. Itu ada bacaan iqamah pada ini di kursor Pak B ini ya. Di kursor Pak B ini di bawahnya lafal iqamah, bacaan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya adalah sama asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama jawabnya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha. Cukup sampai situ saja ya. Karena aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani minas sholihin itu adalah bacaan setelah lafal iqamah. Kalau bacaan azan tadi setelah azan adalah Allahumma rabb hadid da'wati tammah, bacaan setelah iqamah adalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani minas sholihin. Ya. Kemudian lanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa. Lah setelah lafal ini adalah doanya aqamahullahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihin. Nah, seperti itu doanya ya. Kemudian, nah ini ada kisah ya, kisah berhikmah ya. Ada kisah berhikmah yaitu asal mula adzan. Nah ini dari siapa sih asal mula adzan ini? Pak B ceritakan sebentar yaitu setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang Yahudi menggunakan trompet sebagai aba-aba datangnya waktu berkumpul dan beribadah. Jadi orang Yahudi itu sama ya, melakukan ibadah biasanya tiap minggu itu ya. Kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW berpikir hendak menggunakan trompet sebagai cara untuk memberitahukan kaum muslimin mengenai tibanya waktu-waktu sholat. Saat itu beberapa sholat, bentar ya. Saat itu beberapa sahabat mengusulkan bahwa lonceng seperti yang digunakan kaum Nasrani ya. Pertama adalah menggunakan aba-aba, menggunakan trompet ya. Kemudian ada yang menggunakan lonceng, kemudian ada yang menggunakan banyak sekali ya, seperti kaum Nasrani. Ini masih belum jelas. Kemudian dalam saat-saat bingung memikirkan cara yang terbaik, seorang kabilah Khazraj bernama Abdullah bin Zaid bin Sa'labah datang menghadap Rasulullah. Datang menghadap Rasulullah SAW. Dia memberitahu Rasulullah tentang mimpinya. Dia bermimpi melihat seorang lelaki berbusana rapi memegang genta di tangannya. Genta itu apa? Genta itu hampir sama seperti lonceng ya. Hampir sama seperti lonceng. Abdullah bertanya kepada lelaki tersebut, apakah genta itu hendak kamu jual? Ya. Bertanya Abdullah bin Zaid, ya, apakah genta itu hendak kamu jual? Orang yang dilihat dalam mimpinya itu berbalik tanya. Hendak engkau gunakan untuk apa genta ini? Nah, lonceng ini kamu gunakan untuk apa? Abdullah menjawab, hendak kugunakan untuk memanggil orang bila waktu sholat telah tiba. Orang itu bertanya lagi, maukah kutunjukkan cara yang terbaik? Abdullah menjawab, ya tentu. Ya, jadi ditunjukkan cara yang terbaik yaitu ya seperti lafal adzan saat ini, ya. Lafal adzan yang saat ini kita kenal ya sampai sekarang ini adalah yaitu berbentuk kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yaitu Allahu Akbar ya sampai selesai. Rasulullah SAW menanggapi pemberitahuan Abdullah bin Zaid dengan ucapan mudah-mudahan mimpi itu benar, insya Allah. Jika Allah menghendaki, temuilah Bilal. Nah, sahabat Bilal ini adalah suaranya lumayan nyaring dan merdu ya. Beritahukan kepada Bilal, suruhlah dia azan dengan mengucapkan kalimat-kalimat itu. Suruh Bilal, suara Bilal itu nyaring ya. Tanya Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ketika itu sedang di rumah mendengar Bilal mengumandangkan azan.
Umar kemudian pergi menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus Anda membawa kebenaran, tadi malam aku pun mimpi seperti Zaid." Nah, jadi Umar dan Zaid ini sama mimpinya. Rasulullah menjawab, "Alhamdulillah atas semuanya." Ya. Jadi semenjak saat itu azan diserukan 5 kali dalam sehari. Azan diserukan di tiap-tiap masjid atau di mana saja diadakan sholat berjamaah. Azan dilakukan dengan suara keras di menara atau di tempat yang tinggi. Tujuannya agar didengar umat muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas hari ini mengirimkan nama lengkap, foto iqomah, foto saja ya, foto. Kemudian voice record atau rekaman suara tanpa mengirim video. Jadi cukup foto, nama lengkap, kemudian diisi rekaman suara lewat WA ya. Lewat WA-nya Pak Bay. Pertanyaan, ya. Oke, bersiap, nggak usah apa? Nggak usah ragu. Oke, langsung saja. Yang nanti dipanggil namanya, kalian bisa mengaktifkan audionya. Langsung Pak Bay tunjuk ya. Mirza Kenzun Nuri 2B. Silahkan, mana anaknya, aktifkan audionya, mic-nya diaktifkan. Oke, langsung. Lanjutnya Afan 2A, mana Afan? Mas Afan 2A bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ada di situ pojok kiri layar itu seperti bentuk mic. Nah, itu tinggal diklik 1 kali, itu sudah on. Oke, langsung saja kalau gitu pertanyaan yang bisa menjawab saja ya. Yang bisa menjawab langsung diaktifkan mikrofonnya. Oke. Pertanyaan pertama. Apa arti dari muadzin? Oh iya, bagus sekali. Siapa tadi namanya? Yang menjawab Muhammad Aska Mubarok. Bagus sekali ya. Masih ingat pelajaran-pelajarannya. Oke. Silakan Mubarok dipanggil siapa ini panggilannya? Aska. Oh, Aska. Aska bisa melantunkan iqomah, Aska? Ayo coba. Siapa yang berani melantunkan iqomah? Langsung saja diaktifkan mikrofonnya. Namanya siapa? Kenzo, Afan. Ayo satu-satu dulu. Mas Afan dulu. Baik putri maupun putra, semua siswa tetap membaca ya. Yang putri juga. Oh, kelas 2C. Ini aktif semua mikrofonnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa arti dari iqomah? Silakan yang bisa. Iya, siapa itu namanya? Aisyah 2C. Ya, silakan iqomah artinya seruan bahwa segera. Iya, sudah betul ya. Yaitu seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Ya, bagus. Lanjutnya, siapakah yang menemukan azan bahwasanya menggunakan lafal atau suara? Sahabat siapa? Bukan. Bilal itu kan yang melantunkan, yang mengusulkan, Siapa ayo? Iya, siapa? Aisyah 2C.
Ayo. Abdua siapa? Abdua? Ya, betul. Abdua siapa? Abdullah bin Zaid. Ya, betul. Kalau nama panjangnya Abdullah bin Zaid bin Sa'labah. Bagus, Aisyah ya. Yang menemukan, yang mengusulkan ya, mengusulkan dalam mimpinya adalah Abdullah bin Zaid. Kemudian yang melantunkan adzan pertama kali siapa? Kalau yang pertama kali melantunkan adzan, bagus, Bilal itu benar ya. Bagus, benar ya. Sudah Mas. Siapa tadi yang jawab duluan? Oh, iya, Bilal. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir yang coba dimatikan dulu mikrofonnya semuanya. Dimatikan dulu nak, semuanya nak, ya. Yang bisa menjawab adalah langsung dinyalakan mikrofonnya. Nanti ada nilai tambahan khusus ini ya. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bay. Siapa yang berani menjawab doa setelah iqomah? Ayo. Silakan yang bisa menjawab. Oh, bukan. Itu azan itu. Doa setelah azan. Ayo, salah. Setelah iqomah. Pak Bay tadi sudah itu loh ya, menjelaskan loh ya. Aisyah, silakan. Siapa namanya? Nama dulu. 2C siapa? Aisyah. Ya, silakan Aisyah. Ya, Alicia. Ya, silakan. Bagaimana doanya? Ada. Bagus sekali. Yaitu untuk teman-teman semuanya. Itu ada doa iqomah. Ya, bisa 2C ya. Aqamahullahu adamaha madamatis samawat wal ard wa ja'alani minas solihin. Kalau doa setelah adzan baru Allahumma rabbah hadza. Tadi ada yang jawab gitu ya. Itu adalah jawabannya Allahumma rabbah hadza wa titamah doa setelah adzan. Oke. Nanti jangan lupa tugasnya adalah merekam suara ya. Merekam suara ketika iqomah nama lengkap. Ini Pak Baik tampilkan lagi apa namanya? Tugasnya ya. Ingat-ingat tugasnya adalah enggak semuanya ya. Baik putra maupun putri menulis nama lengkap, kemudian foto iqomah, kemudian voice record atau rekaman suara tanpa mengirim video ya. Cuma rekaman suara dan nama lengkap fotonya. Oke, sudah paham ya anak-anakku? Mari bersama berdoa, baca kafaratul majelis, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Mari bersama bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.